skema asuransi reguler ya yang ada di pasaran. Mengapa itu dihukumi riba dan mengapa itu dihukumi gharar? Ya karena itu merupakan transaksi jual beli resiko. Bagaimana konsep asuransi syariah yang pada bank syariah? Apakah sesuai syariah? Ya, asuransi ini sebagaimana produk yang lain, al-aslu fil muamalat wal adat al-hil wal ibahah. Nah, ini kaidahnya ya. Semua akad-akad itu asalnya mubah dan boleh sampai secara terbukti dia mengandung keharaman seperti adanya riba, adanya gharar, adanya kezaliman. Nah, asuransi yang konvensional yang mungkin masyarakat selama ini mengenal skema asuransi reguler ya yang ada di pasaran. Mengapa itu dihukumi riba dan mengapa itu dihukumi gharar? Ya karena itu merupakan transaksi jual beli resiko, di mana nasabah menyerahkan uang berupa premi dan mendapatkan benefit berupa timbal balik yang berupa uang juga. Ini dalam hal asuransi KPR ya. Nasabah akan mendapatkan benefit berupa penggantian uang. Nah, transaksi antara uang yang bertukar dengan benefit berupa uang inilah yang dinamakan dengan riba. Nah, kemudian ketika nasabah bertransaksi membayarkan premi, kemudian benefitnya belum jelas kapan mendapatkannya ya, dan belum jelas apakah dapat atau tidak, inilah yang dinamakan dengan gharar. Nah, adapun asuransi yang ada di lembaga keuangan syariah ya, maka bank syariah menggunakan vendor asuransi yang berkesesuaian dengan syariah, di mana asuransi syariah ini secara legal dan secara undang-undang dijamin bahwasanya skema ini tidak mengandung riba. Nah, bagaimana skema asuransi pada KPR yang tidak mengandung riba? Ya, jadi nasabah ketika melakukan akad KPR maka diminta membayarkan premi, di mana premi ini bukan merupakan jual beli kepada asuransi syariah. Ya, bukan skema jual beli. Yang dilakukan adalah skema sharing of risk, di mana nasabah, sesama nasabah KPR yang banyak ini, mereka mengumpulkan premi dan akan dimasukkan ke yang namanya rekening dana tabarruk atau rekening sosial. Ibaratnya masyarakat nih mengumpulkan uang kas dana sosial, di mana uang kas ini nanti dikelola oleh perusahaan asuransi ya, dikembangkan agar menghasilkan profit ya, agar dapat menanggung ketika ada nasabah-nasabah yang terkena musibah, baik itu musibah kebakaran ataupun musibah meninggalnya nasabah, maka akan disumbang melalui dana tampungan umat tersebut. Jadi kenapa riba di asuransi syariah itu hilang? Karena tidak ada transaksi antara nasabah dengan perusahaan asuransi. Jadi perusahaan asuransi hanya sebagai pengelola dana umat, di mana ketika nasabah meninggal akan mendapatkan penggantian klaim bukan dari perusahaan asuransi, tapi dari mana? Dari rekening dana umat tersebut, dari rekening dana sosial. Sehingga sangat berbeda ya dengan asuransi konvensional, di mana asuransi konvensional ketika nasabah meninggal maka yang mengganti siapa? Yang mengganti adalah perusahaan asuransi syariah, sehingga itulah mengandung riba dan mengandung gharar. Punya pertanyaan seputar cara halalkan rumah tanpa riba? Tulis di kolom komentar atau chat via WhatsApp.